Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabi'ul ulumi wal hikam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan maunah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada saat ini bisa melihat channel PTDII ini yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tetap haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pelajaran kepada kita, yang telah membimbing kita, yang telah memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik. Untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dimaknai pada tanggal 17 Ramadan. Mungkin saya akan menjelaskan tentang tiga yaitu tentang Al-Quran, tentang pahala puasa, terus yang ketiga tentang puasa jism dan rohani dan jism. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan beberapa ayat Al-Quran, bahwa tanggal 17 Ramadan itu tentang turunnya Al-Quran. Akan tetapi dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat di antara mufassirin tentang turunnya Al-Quran. Apakah itu sekaligus ke Baitul Izzah, apakah hanya sebagian, itu ada perbedaan pendapat. Namun hal ini yang harus saya jelaskan, di dalam ayat Al-Quran itu berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudam linnasi mubayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah memberikan pedoman, memberikan petunjuk bahwa Al-Quran itu memang menjadi petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman, sebagai hujjah. Kalau seumpamanya kita mau berhujjah, nggak ada yang kontradiksi di dalam Al-Quran dan akal itu tidak ada yang kontradiksi. Antara Al-Quran dan akal itu selalu sejalan, ya kan? Kalau seumpamanya akal kita tidak berjalan, maka kita tidak akan bisa membaca Al-Quran. Kalau seumpamanya akal saja akan tetapi tidak mempunyai Al-Quran, jadi hilang orientasi. Nas-nasnya itu akan hilang. Mau dibawa kemana akal kita kalau tidak mempunyai Al-Quran? Jadi antara Al-Quran dan akal itu memang sejalan. Kalau seumpamanya kita berpikir tentang sesuatu masalah di lingkungan kita, seumpamanya kita melihat seseorang yang berbaju tidak senonoh, terus juga celana perempuan itu di atas lutut, itu kita berpikir, oh, itu sebenarnya tidak bagus. Akan tetapi saya cari-cari di Al-Quran tentang ayat-ayat Al-Quran, itu gak ada tentang celana yang ada di atas lutut. Itu sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Tapi kita nanti berhubungan dengan kias, dengan analogi-analogi yang bagus. Dengan analogi-analogi yang bagus. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Dalam
dalam Ramadan ini sudah kita ketahui bahwa pahala-pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan mulai dari 10 dilipat gandakan menjadi 700. Itu pahala-pahala. Apalagi kita dalam membaca Al-Quran. Kalau di lain-lain hari kita ketika membaca Al-Quran cuma satu huruf, ya, itu cuma mungkin 10, ya kan? Lain ketika dia berada di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 700. Bayangkan kalau seumpamanya satu ayat dari Al-Quran saja kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Itu di dalam puasa. Itu di antara hikmah yang ada di bulan Ramadan. Kita harus memang meningkatkan kapasitas ibadah kita di bulan Ramadan. Yang kedua tentang hadis qudsi yang menerangkan bahwa asyamu li wa ana ajzi bih. Kalau memang siam itu adalah ajzi bih, memang Allah yang akan langsung memberikan pahala kepada orang tersebut. Karena verifikasi ibadah itu langsung kepada diri sendiri. Kepada dirinya sendiri. Orang lain enggak tahu. Kalau seumpamanya kita mendeklarasikan besok saya akan puasa, walaupun keesokan harinya kita bersama orang-orang yang berbuka puasa, itu orang-orang enggak akan tahu. Yang tahu itu hanya Allah nanti. Jadi verifikasinya itu kepada diri sendiri, ya kan? Kita bisa sebenarnya kita keluar rumah, ya kan? Keluar rumah terus kita mengatakan saya puasa. Itu bisa jadi orang percaya karena pada saat ini adalah bulan Ramadan. Tapi di hadapan Allah itu kita tidak bisa mengelak, ya kan? Itu salah satu hikmah dari puasa ini. Dari verifikasinya itu kepada diri kita sendiri. Lain dengan sholat. Kalau sholat itu kita jelas bahwa orang melakukan sholat, itu jelas melakukan sholat. Terus juga orang yang melakukan haji jelas, itu orang ketika melakukan haji, orang-orang di sekitarnya itu tahu tentang haji tersebut. Malah ketika mau dia berangkat sudah mengundang satu RT untuk pemberangkatan dia ke Mekah. Jadi khusus bulan puasa, khusus bulan Ramadan, khusus puasa ini langsung Allah yang akan memberikan pahalanya, kan gitu. Jadi ketika kita berpuasa memang secara fisik dalam kita lemah, terus seluruh yang kita keluarkan itu baunya gak enak, itu memang sudah biasa. Tapi kita harus ingat, ya, barangkali ini nafas kita itu di hadapan Allah itu harum loh. Itu harum. Akan konsep tentang bau, ya, tentang bau, terus keindahan dan terus kebaikan itu berbeda jauh dengan konsepnya manusia. Kalau kita kebaikan atau keindahan menurut kita, kalau kita lihat orang-orang yang sempurna ialah memiliki mata, terus memiliki bibir yang bagus, mempunyai tangan, mempunyai kaki, itu bagus, indah menurut pandangan manusia. Akan tetapi ada seseorang yang sejak lahir sudah gak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tapi itu, maaf ya, itu menurut Allah itu bagus. Itu bagus menurut Allah itu bagus. Maka antara menurut manusia itu enggak bagus, ya kan? Jadi antara
antara konsep manusia tentang tentang bau, keindahan, dan terus kebaikan itu berbeda, ya kan? Terus kebaikan juga ada salah satu hewan ya, belalang ya. Belalang itu kalau sesudah berhubungan intim langsung memakan kepala suaminya supaya dalam persalinan nanti ya, persalinan atau dalam melahirkan atau dalam kondisi mengandung dia mempunyai protein. Itu menurut kita adalah nggak baik, nggak bagus. Tapi menurut hewan tersebut dia bagus. Jadi itu. Jadi dalam hal ini Allah memberikan langsung pahala kepada orang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, tentang puasa jasmani dan rohani. Jadi puasa jasmani dan rohani. Puasa jasmani dan rohani, puasa itu bukan hanya jasmani, ya, bukan jasmani. Kalau kita mulai dari dulu kan mungkin ya, puasa cuma menahan minum, juga menahan berhubungan intim. Itu juga, itu namanya itu saja yang diperhatikan itu saja. Jadi kalau kita ditanya, kalau seumpamanya makan sikat gigi batal apa enggak, kalau seumpamanya dikumur-kumur kemudian ditelan itu baru batal. Terus kentut di air itu batal enggak? Batal, gitu. Itu kan cuma puasa jasmani kan, puasa jasmani saja. Akan tapi di dalam bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan kapasitas kita dalam berpuasa, yaitu berpuasa secara rohani. Di antaranya apa? Yaitu di antaranya ialah tidak mendengarkan ghibah kalau di bulan puasa. Terus juga kalau kita lihat juga di internet, terus di Google, terus di WA juga, terus di YouTube juga, itu kadang-kadang kan juga ada kelompok tertentu yang membenci kelompok ini. Kelompok tersebut juga membenci kelompok A. Kelompok A membenci kelompok B. Kelompok B membenci, itu selalu berargumentasi. Itu juga harus juga ditahan, ya kan? Harus ditahan. Kadang-kadang juga kita di WA juga ada postingan-postingan yang nggak jelas itu datangnya dari mana, ya kan? Terus menjelek-jelekkan pihak lain kan gitu. Itu salah satu puasa di antara kita. Jadi dalam hal ini bukan hanya secara jasmani saja, akan tetapi juga rohani. Sakjane sebenarnya kalau puasa rohani ini ketika kita dicaci maki oleh orang lain lalu sabar, ya, itu puasa rohani sebenarnya. Sebenarnya kalau seumpamanya kamu mau balas cacian itu, kamu sebenarnya mudah saja, akan tetapi kamu tahan, ya kan? Kamu tahan karena apa? Karena kamu berpuasa. Sebenarnya kamu pengen makan sebenarnya, tapi kamu tahan, itu namanya puasa jasmani kan gitu. Jadi dari beberapa keterangan yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir, mulai dari kita memperbanyak Al-Quran, dan terus juga bahwa khusus di bulan puasa ini Allah yang langsung membalas pahalanya. Terus juga yang terakhir, puasa itu bukan hanya jasmani saja, akan tetapi rohani. Semoga memberikan pelajaran kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, sedangkan kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.